Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid-dharain amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akhlaqil mu'min quwwatan fi dinin wa hazman fi linin wa imanan fi yaqinin. Inna, sesungguhnya, min akhlaqi, min dari akhlaqi, akhlaq al-mu'min, orang yang beriman, kuwatan, yaitu kuat, fi dinin, fi dinin, fi dalam, dinin beragama. Akhlak daripada orang yang beriman, akhlak orang yang mukmin, yaitu dia kuat akidahnya, kuat imannya, kokoh tauhidnya, wa hazman, dan tegas, wa hazman, dan tegas, fi linin, pada kelembutan, tegas disertai dengan lembut, beda dengan galak dengan tegas. Galak itu pelampiasan seseorang tanpa ada sesuatu yang diharapkan dari action galaknya itu. Tapi kalau tegas, ingin membuat seseorang yang salah menjadi benar, yang malas menjadi giat, ya. Dengan ketegasan itu salah satu contoh leader atau pemimpin. Pemimpin kalau tidak punya ketegasan dalam mengambil sikap atau tindakan, maka tidak akan punya pengaruh dari yang dipimpinnya. Terjadi kesalahan, misalnya anak-anak didiknya, karena tidak ada sifat ketegasan daripada guru atau pembimbing, maka akan menjadi kebiasaan pada akhirnya. Contoh, barang siapa yang tidak berjamaah, maka harus ditakzir 1 juz dengan berdiri, lalu harus dijalankan sesuai dengan tata tertib yang sudah disepakati. Bukan kemudian hukuman menyuruh berdiri santai itu galak, tapi itu ketegasan, kedisiplinan, supaya menjadi efek jerah, memberikan satu bentuk perbaikan dan maslahah ke depannya dengan melakukan satu hal berupa ucapan atau tindakan. Wa imanan, dan
Akhlak yang orang yang beriman adalah wa imanan, dan keimanan, fi yaqinin, dalam keyakinan. Imannya kokoh, imannya kuat. Wa hirsun, dan memburu atau haus, dahaga, fi ilmin, dalam mencapai, menggapai atau menuntut ilmu. Akhlak orang yang beriman, dia tidak puas-puasnya untuk terus belajar. Bukan berarti sudah menjadi guru, menjadi seorang ustadz kemudian berhenti belajar. Karena belajar disampaikan Rasulullah minal mahdi ilal lahdi. Selama kita masih hidup di dunia, masih tetap berkewajiban untuk belajar selain mengajar itu. Dan itu salah satu syaratnya untuk mendapatkan ilmu adalah sifat hars. Gimana dalam nadoman alalanya? Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika ammajmu. Syarat pertama apa? Zakain wa hirsin was tibarin wa bulghatin wa irsyadi ustazin. Cerdas, semangat. Nah, hirsin apa artinya? Hirsin semangat, haus, apalagi memburu, bisa terjemahkan. Yang belum seorang tadi pagi berdiri Jo. Yang belum seorang berdiri. Kinajar, Faiz, Abadi, Ibrahim, Wahid. Mana anak-anaknya ini? Abadi mana? Zainur nggak pernah kelihatan. Disiram pakai air. Kamar mana? Di kamar mana? Disiram air. Nur yang banyak nyiram. Tanggung jawab para pengurus menginstruksikan setiap ketua kamar, ya. Kemudian selain semangat dalam menggapai, mencapai dan memburu ilmu, wa syafaqatan fi miqatin, wa syafaqatan, dan penyayang, fi miqatin, al miqatu al hubbu, ay annahu idza ashfaqa ala du'ifin iqtarana bi syafaqatihi al ihsan wa naf'u alladhi huwa thamaratul hab li'annahu yashfaqu alaihi min duni khairin yusiluhu ilaih. Itu ada footnote-nya di bawah. Apa al-miqah itu? Al-hubbu, ay annahu idza ashfaqa ala dhaifin iktarama bi syafaqati, yaitu dalam segala resikonya, konsekuensinya, itu fi miqatin, dalam segala keadaan. Wa hilman, wa dan hilman, penyabar atau
lemah lembut, hilm. Pada doanya yang Abi ajarkan itu, Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi hasin akhlaqona bil hilmi. Hafal ini nih, semua ditulis. Ya, ditulis dulu. Kalau yang belum hafal, belum hijayah puasa padang hati, nah ini doanya. Puasa 7 hari, tidak boleh makan ikan yang ada ruhnya. Baca doa itu, maka hati kita akan dicahayahi oleh Allah, akan dimudahkan menghafal ayat-ayat Allah, akan dimudahkan untuk mengakses nur hidayah ilmu-ilmu Allah. Itu salah satunya thariqah. Ya, kalau orang dulu namanya tirakat. Sebenarnya itu dari bahasa Arab itu thariqah, jalan untuk menggapai mencapai satu tujuan, dengan namanya riyadhah. Nah, caranya gimana? Thariqahnya sejalannya seperti itu. Ada dengan cara puasa, ada dengan cara wirid, membaca kalimat-kalimat tertentu. Nah, alhamdulillah Abi mendapatkan hijazah thariqah ini dari Kiai Abi, Kiai Nur Hadi Hamid. Ya, beliau adalah murid Kiai Mbah Maimun Zubair. Beliau memberikan amalan ini, thariqah ini, agar dimudahkan kita untuk mendapatkan ilmu atau pengetahuan, sehingga bercahaya, terbuka hati kita, sehingga mudah sekali saat kita mendengarkan kajian-kajian keilmuan itu langsung masuk dalam relung hati kita, karena hati kita sudah terbuka aksesnya. Menghafal pun dimudahkan karena hati kita sudah tersinari cahaya dengan amalan itu. Ya, kendok-kendok yang belum, silahkan, mumpung masih ada kesempatan. Ya, kita masih duduk di bangku belajar, ini kesempatan untuk kita riyadhah. Kalau sudah berkeluarga susah untuk melakukan puasa-puasa seperti itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana tadi doanya? Allahumma akhrijna, tulis yang belum apa? Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi. Ya, sama-sama. Allahumma, Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi. Apa artinya? Ya Allah, keluarkanlah kami min dhulumati, dari gelapnya al-wahmi. Apa al-wahmi? Kesusahan. Ngapal susah banget. Hafal hari ini, besok lupa. Hafal hari ini. Bila mana Faiz dibangun? Siram air. Wahid, Faiz. Siapa yang belum ada lagi? Siram air. Nah, ini salah satu riyadhah untuk menyinari hati kita supaya mudah dan faham saat guru-guru menyampaikan pengajaran kepada kita. Min dzulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. Wa akrimna, dan muliakanlah kami ya Allah, binuril fahmi, bi dengan nur cahaya, al fahmi kepahaman. Yang kedua, wa akrimna binuril fahmi, muliakan aku ya Allah dengan cahaya kepahaman. Yang ketiga, waftah alayya. Kalau untuk memimpin doa jadi imam bukan alayya, tapi ganti waftah alayna bi ma'rifatil ilm. Yang ketiga, Abi ulang, waftah alayna
bi ma'rifatil ilmi, bukakan kami ya Allah bi ma'rifatil ilmi, dengan ma'rifat ilmu. Ma'rifat itu apa? Paham, tahu segala ilmu-ilmu yang belum kami dapatkan, bisa mudah kami raih. Yang sudah paham, mampu ya, kami amalkan ya Allah. Yang keberapa? Keberapa? 4. Wahassin akhlaqana bil hilmi. Wahassin, dan perbaikilah akhlaqana, akhlak kami ya Allah, bil hilmi, dengan kelemah lembutan. Bil hilmi, dengan kelemah lembutan. Mbak Em sudah setoran belum Mbak Em? Ayo berdiri. Kaki, kaki. Ayo panggil kaki, Mbak Em. Setiap kamar dilihat, yang nggak ada wajib membangunkan. Yang keberapa? Waftah alaina bima'rifatil ilmi, hasin akhlaqana bil hilmi. Terakhir, yang keberapa ini? 5. Wasahhil lana. Tulis. Wasahhil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Wasahhil lana. Sahil, mudahkanlah, lana, untuk kami ya Allah. Kendok ditulis dong. Nanti habis suruh baca satu-satu sampai hafal. Yang nggak hafal nggak boleh ke asrama. Wasahhil lana abwaba, mudahkanlah lana, untuk kami ya Allah, abwaba, pintu-pintu, fadlika, anugerahmu, fadlika, karuniamu, birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, ya arhamar rahimin, wahai Dat yang maha pengasih dari sang pengasih, dari orang-orang yang paling pengasih. Sama-sama dibaca, mulai. Pertama, Allahumma. Kedua, binuril. 3. 4. Hassin akhlaqona. 5. Wasahhil lana abwaba fadlika ya arhamar rahim. Baca selalu. Kalau saat puasa dibaca 7 kali. Kalau sudah melakukan, mengamalkan puasanya, cukup sekali saja setiap habis waktu sholat. Insya Allah dimudahkan kita untuk mendapatkan ilmu, mudah menyerap, dan insya Allah mudah mengamalkan. Karena apa? Ilmu dari Allah, berupa cahaya, dan cahaya itu tidak bisa masuk di setiap hati-hati kecuali hati itu dibukakan oleh Allah, disinari, dicahayai oleh Allah. Bahkan itu pun nggak bisa masuk kepada apa? Lil asi, kepada orang-orang yang pelaku maksiat. Itu ilmu nggak mau masuk di sana. Nah, kita punya amalan ini, insya Allah kita akan mudah mengakses nur, cahaya, hidayah ilmu Allah, sehingga kita akan dimudahkan, berikan kefahaman, lalu menjadi amalan keseharian kita. Kemudian waqasdun fi ghinan, akhlak pribadi yang beriman. Waqasdan, dan dermawan. Fi ghinan, pada saat berkecukupan. Akhlak orang beriman harus dia menjadi seorang penderma.
tidak diakui imannya jika dia pelit, kikir, bakhil dalam mengemban amanah rezeki Allah. Ada orang kaya pelit sama orang miskin dermawan, milih mana? Kaya pelit, miskin tapi dermawan, milih mana? Milih jadi di mana? Milih jadi orang kaya yang pelit atau miskin dermawan? Oh, nggak ada pilihannya, kaya dermawan. Iya. Biasa yang pelit itu yang kaya apa yang miskin? Kaya. Itu yang kaya apa yang miskin, yang pelit? Biasanya memang kaya. Contoh begini, orang miskin ini malah justru aneh kalau orang miskin itu pelit itu aneh. Contoh begini, siapa? Fairuz, Zainuddin, Izzuddin, ini Zainuddin. Zainuddin mana Zainuddin? Ada Ustaz Zainuddin, main bulu tangkis. Izzuddin punya uang 50.000. Datang Bapak Syam, Bapak Syam, ini sama-sama sudah berumah tangga. Isyam sudah berumah tangga, Izzuddin juga sudah berkeluarga. Isyam datang ke rumah Izzuddin. Bang Izzuddin, kita kan dulu satu alma mater di Binhal Ummah. Ini kita sudah berumah tangga, sudah berkeluarga, kita bertetangga. Mudah-mudahan kita bersahabat, berkeluarga, dunia akhirat ya bang. Saya datang pertama silaturahim, yang kedua terus terang di rumah nggak ada beras, mau minjem uang. Izzuddin saat itu cuma punya hanya uang 100.000 saja. Ya, kira-kira reaksi Izzuddin yang tahu bagaimana kondisi keadaan Hisham, yang nggak bisa beli beras untuk menyiapkan makan istri dan anaknya, kira-kira Izzuddin ngasih berapa ke Hisham? 100.000 itu dikasih berapa kira-kira? Hai calon orang kaya, kira-kira kasih berapa? Berapa Din? Kasih berapa kira-kira? Punya uang 100.000, saudaranya membutuhkan, kasih berapa kira-kira? Kita pasti akan memberikan paling tidak separuh kita, separuh harta itu. Kasihlah 50.000 ini Bang Isyam. Mudah-mudahan manfaat. 50% dia sudah sedekahkan, berikan kepada tetangganya. Tapi kalau kita datang ke orang kaya itu punya uang 1 miliar. 1 miliar itu. Ya, Farel punya 1 miliar. Noval datang, bang tolong dong, saya bantu ini, nggak punya beras. Ya, gas habis, kompor habis, mau minjem Pak Ade juga udah banyak utangnya di sana. Kira-kira Farel bisa nggak, berani nggak ngasih separuh hartanya? Yang 1 miliar 50%-nya berapa? 500 juta. Berani nggak orang kaya ngasih 500 juta? Tapi orang kaya, orang miskin tadi berani nggak ngasih 50.000? Amat sangat ringan. Izzuddin ngasih, ini Bang Isyam, tak kasih, nggak usah pinjam deh, nih 50.000. Dan itu banyak. Orang kaya ngasih separuh hartanya. Wah. Allahu Akbar. Berarti yang pelit orang kaya apa orang miskin? Nggak ada orang miskin pelit. Kalau miskin pelit lagi ya sudah, naudzubillah. Sudah miskin nggak pelit, ya Allah, udah keblangsat dunia, belangsat akhirat, dua-duanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Watajammulan, pribadi akhlak orang yang beriman. Watajammulan dan
memperindah, mempercantik diri, menjaga diri, pilih menjaga diri fi faqatin. Artinya tajamulan itu diterjemahkan juga tidak meminta-minta, ya, menjaga diri, tidak meminta-minta. Fi faqatin, fi pada, faqatin dalam keadaan miskin. Kaya dermawan, saat kaya dermawan, saat miskin tidak pernah minta-minta. Karena ada kan orang itu menjadi profesi di lampu merah, dikit-dikit, bang bagi dong, bang bagi dong. Nih hati-hati, kebiasaan nanti kalau di pesantren ada seperti itu, tandain aja ya, sampai-sampai setiap datang mesti mau datang, mau deket, sudah punya pikiran jelek kepada kita misalnya. Pasti kalau deket pasti bilang minta dong, sampai serempak temennya itu ngasih tahu. Terkenal ini saya Fakhrul misalnya, saya Hairul ya, temennya jajan Pak D, terus duduk di situ mendekati, sampai bisa ditebak oleh temannya. Ayo kira-kira Fakhrul nanti kalau datang sini kira-kira bilang apa? Begitu datang temannya udah kumpul tuh, ada 10 orang, sampai dihitung, ayo bilang apa? Minta dong. Nah ini jangan sampai minta dong ya, tapi beri dong. Kita menjadi al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nggak apa-apa dia suka hobi, tapi bahaya ini ya. Orang yang selalu minta itu akan merendahkan jati dirinya, hilang kehormatannya, hilang kewibawaannya, remeh di mata teman-temannya. Kalau pasti minta. Ya Allah, anak-anakku jangan pernah ada kenangan yang tidak baik ketika saat belajar ya. Kalau bisa menjadi selalu di atas, selalu yang memberi, jangan selalu yang meminta. Padahal masih minta punya temannya. Ini kebiasaan yang amat sangat buruk. Min akhlaki min akhlakil madmumah, akhlakil mahmudah, akhlakil madmumah. Di antara akhlak yang tercela adalah suka meminta-minta. Ini penyakit di pesantren, kadang-kadang ngambil, gosok sendal orang. Ya Allah, itu kalau masih menjadi kebiasaan berarti kita gagal dalam mengaplikasikan ilmu kita, mengimplementasikan ilmu kita. Kita tidak ajar al-ghasabu kasariq, menyakiti, mendolimi temannya dengan mengambil tanpa minta izin. Itu suatu kedzaliman, dan itu menjadi sulitnya kita dalam menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantaranya anak-anakku, coba camkan itu. Kalau kita bisa dan mampu, mulai dari kita deh, nggak usah orang lain, mulai dari ibda' binafsi. Pokoknya hari ini saya bertobat kepadamu ya Allah, agar kami mudah menghafal ayat-Mu, agar hamba bisa menikmati bangun tengah malam, sepertiga malam. Kalau itu semua karena dosa-dosa dan kedzaliman kami seling gosok sendal teman kami, mulai hari ini, detik ini ya Rabb, hamba bertobat. Karena apa anak-anakku? Ketika kita nggak merubah sikap kita, maka Allah akan nggak berikan perubahan dalam kebaikan, kemaslahatan, masalah hubungan kita kepada Allah. Itu saja. Kalau kita merubah sikap kita yang tidak baik menjadi baik, Allah akan berikan keberkahan, kebaikan yang lebih banyak lagi. Ya, nggak ada lagi sendal teman kita yang nggak ada. Coba, ini akhlak
yang harus kita praktekkan, karena sebagian daripada iman kita adalah tunjukkan dengan akhlak itu. Nggak ada lagi Nabi mendengar di pesantren yang hilang sendalnya, yang nggak ada sendalnya. Ya, coba haramkan diri kita. Hei kaki, aku haramkan kamu untuk memakai sendal teman. Hei tangan, aku haramkan kamu untuk mengambil yang bukan hak. Fajar, mana Fajar? Belum kelihatan. Fajar, Syauki. Sudah setoran ya? Syauki mana? Udah setoran. Siapa yang belum ada? Mana Faiz Dilah? Kenapa nggak dipanggil? Wahid. Lihat absen ya setiap hari. Wa taharrujan anit to'am, antoma, bukan to'am. Kalau to'am makanan, toma itu berharap. Wa taharrujan, dan menjaga, atau watahrujan, menjauhi, boleh menjauhi, antomain, dari mengharap pemberian orang lain. Jadi dia nggak minta secara langsung, tapi dalam hatinya dia duduk di sampingnya, gitu kan. Dalam hatinya terbesit begini, mudah-mudahan dikasih, mudah-mudahan dikasih. Temennya baru beli bakso, ting 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 ting, gitu kan. Deket, dia nggak minta sih, tapi deket. Mudah-mudahan dikasih, mudah-mudahan dikasih, doanya begitu. Mudah-mudahan dikasih, ngeliatin aja, sesuap, satu suap, dua suap. Ini tomak, mengharapkan selalu pemberian orang lain. Ini juga sifat yang tercela, akhlakil madmumah. Kalau anak-anak kecil maklum, anak-anak kecil kan kadang pada main di lapangan, di taman, temennya beli permen, yang lain lihat, ya, permen yang ada apa itu, tangkainya itu, bola dimakan. Temannya sampai lihat sambil gigit jari, liatin aja. Sampai kepinginnya kemudian tetesan air keluar dari mulutnya, sama yang kepinginnya. Tomak, mengharapkan pemberian orang lain. Wa kasban fi halalin, wa hasban, dan berusaha, berupaya fi halalin, untuk mengais rezeki yang halal. Dia usahakan, diupayakan bagaimanapun caranya, dia tidak akan mencari atau mengambil suatu pekerjaan yang mengandung subhat, apalagi haram, karena dia tahu setiap butir beras kemudian menjadi sesuap nasi, seteguk air yang dia minum, maka akan menjadi penghalang masuknya surga untuk dirinya, keluarganya, bahkan anak-anaknya. Ya, tidak akan masuk surga yang ada di dalam tubuh orang itu daging dari makanan yang haram. Akan direbus dulu itu. Direbus di mana ya? Di neraka, sampai daging-daging yang dari makanan haram itu habis, baru dia bisa masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Ini anak-anakku, kalian akan berumah tangga, akan berkeluarga, maka cari semampunya, ya, untuk mengais sedikit. Halal lebih baik daripada banyak tapi kita nggak tahu itu halal apa haram. Wa birron fi istiqomatin,
Berikutnya wa birran, dan selalu berbuat baik, fi istiqomatin, dalam menjaga konsisten, menjaga apa istiqomah itu, mulazamah, terus menerus dia dalam ketaatan, dalam kebaikan dimanapun kapanpun, istiqomah dalam kebaikan. Birron fi istiqomatin, yaitu continue, konsisten dalam kebaikan. Wa nasyaton, dan bersemangat, fi hudan, dalam meminta petunjuk atau mencari petunjuk, hidayah. Wa nahyan an syahwatin, wa nahyan, dan selalu mencegah, an syahwatin, dari syahwat, dari keinginan yang buruk. Wa rahmatan, dan belas kasihan, lil majhudi, kepada orang-orang yang kesusahan, lil majhudi, kepada orang-orang yang kesusahan. Wa innal mu'min min ibadillah la yahifu ala man yubghidu. Wa, dan in, jika al-mu'mina, seorang yang beriman, min ibadillah, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, la yahifu, la tidak, yahifu, berbuat aniaya, ala, kepada, man, seseorang, yubghidu, yang ia benci. Pribadi orang yang beriman, di antara imannya kuat, terus haus dengan ilmu pengetahuan, sifatnya lemah lembut, istiqomah dalam ibadah, menghindari dari sifat toma, berusaha berupaya mencari rezeki yang halal, dan jika dia tidak pernah membenci, ya, tidak berbuat pernah aniaya kepada orang yang sekalipun membenci dia, yang menyakiti dia. Wala ya'thamu fi man yuhibbu wala yudhi'u mastuti'a. Wa, dan la tidak, ya'thamu, berbuat dosa, fi man, fi pada man, seseorang, yuhibbu, yang ia cintai, yuhibbu, yang ia cintai, wala yudayyi'u, wa, dan la tidak, yudayyi'u, dia menyia-nyiakan, ma, apa-apa, ustudi'a, ustudi'a, yang diamanahkan kepadanya, ustudi'a, yang diamanahkan kepadanya. Wala yahsudu, wa, dan la tidak, pribadi orang beriman, wala yahsudu, dan dia tidak punya sifat dengki, wala yat'amunu, wala yat'anu, dan dia tidak suka menuduh, wala yal'anu, dan juga tidak pernah melaknat atau ucapan yang menyakitkan, itu melaknat. Ya, novel, jangan diulang itu perbuatan-perbuatan, kata-kata yang kasar, ya, sampai-sampai nama-nama binatang keluar. Itu kan suatu, apalagi menyebut nama bapak orang
yang kita benci itu sama dengan menghina bapak kita sendiri. Contoh, kita mengatakan kepada teman kita tapi dengan menyebut nama ayahnya, itu sama dengan menghina bapak kita. Ya, apapun kemarahan kita, apapun kekesalan kita kepada teman, anak-anakku, jangan pernah ada ucapan kotor keluar dari mulut itu. Karena ucapan itu lebih dahsyat akibatnya daripada tindakan. Ya, sering Abi sampaikan, bila lidah melukai hati, bila pedang melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Tapi jika lidah melukai hati, kemana obat harus dicari. Ini kan pepatah ini menggambarkan begitu luar biasa tajamnya ucapan itu, kata-kata itu. Setahun 2 tahun bahkan mungkin kalian sudah keluar dari pesantren ini. Ya, karena ada ucapan yang amat sangat menyakitkan. Mungkin bisa memaafkan, tapi amat sangat sulit untuk melupakan. Dia ketika saat minta maaf, ya udah aku maafkan kan, tapi apa? Susah saya melupakan. Ya anak-anakku, usahakan, upayakan, nggak ada. Kalaupun ada, segera minta maaf. Dan kalau tidak ketemu, minta kepada Allah, ya Allah, pertemukan kami dengan orang-orang yang pernah kami sakiti sebelum ajal tiba, maut menjemput, ya Allah. Karena apa? Jangan sampai di akhirat kita menjadi muflis, orang yang bangkrut, yang begitu banyak punya pahala, tapi ada orang yang kita sakiti, kita zalimi, datang di akhirat, kemudian pahala-pahala kita diberikan kepada mereka sampai fa'in faniyat hasanatuhu, kemudian pahala itu habis, masih ada lagi orang yang datang kepada kita, maka dosa-dosa orang itu ditimpakan kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Tuh, ya, nggak apa-apa dihina, dicaci, nggak apa-apa. Kita dapat peluang pahala. Allah. Gak ada sifat dengki. Sifat dengki itu apa? Senang melihat orang yang susah, susah melihat orang yang senang. Temennya sukses nggak suka dia, tapi temennya kena musibah dia gembira. Surah Ali Imran ayat 120. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Tuh, kalau ada dalam hati perasaan seperti itu, berarti kita terkontaminasi penyakit dengki. Temannya beli baju, kita yang uring-uringan. Temannya beli sarung baru, kita yang ngambek-ngambekan. Ya, jadi sesuatu membuat dia risau kalau ada orang lain mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu saja dulu. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayo dibaca doanya, dihafali. Allahumma akhrijna. Mulai sama-sama.